Bayangkan, apakah Anda sudi diwafatkan dalam keadaan seperti ini yang belum baik? Setelah Anda tergerak untuk berubah, baru kemudian bikin visi ke depan. Ini pernah direncanakan oleh suami istri di masa lalu, dituliskan di dalam kitab yang sangat populer. Persoalannya, begitu ibunya mengandung, istrinya mengandung, lahir anaknya, usia 2 tahun, maaf, mereka punya rencana. Anak ini insya Allah kita akan didik jadi lebih baik, keluarga kita lebih baik, anak ini akan jadi ulama. Qadarullah usia 2 tahun, ayahnya meninggal. Ini kisah nyata. Ibunya ingat, saya tetap pertahankan untuk berubah, jadi lebih baik. Walaupun ayah tidak ada, saya single parent. Saya rawat anak ini sebaik-baik. Usia 4 tahun, anak ini, maaf ya, terkena penyakit buta permanen. Hijrah tidak akan sepi dengan ujian. Suami meninggal, single parent, anaknya kemudian buta permanen. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Ibunya tetap berpedoman, Allah pasti akan berikan yang terbaik. Anak ini kemudian terus didoakan, bangkit di malam hari, perbanyak kemudian tingkatkan ibadah. Ingat ya rumus ini, orang tua yang rajin ibadah maka boleh jadi kebaikannya akan diturunkan pada anaknya. Ibunya yang berdoa, anaknya yang mendapatkan bagiannya. Matanya buta tapi diganti oleh Allah dengan ingatan yang luar biasa. Kalau Anda bacakan satu kalimat, satu baris ini, satu lembar buku dibacakan oleh Anda satu halaman, maka seketika dia akan ingat seketika tanpa diulang, dengan titik, dengan komanya. Anak ini kemudian dibawa ke sekolah Al-Quran, dimasukkan talaki ke syekh di sana. Syekh di situ kemudian membacakan pada saat itu surat Qaf, surah ke-50. Qaf dibacakan sampai akhir ayatnya. Anak ini anak yang paling kecil teman-teman, mata buta, gak bisa ngelihat. Teman-temannya berada di atasnya usianya, ada yang 6 tahun, 7 tahun, dia 4 tahun. Begitu selesai membacakan, kata syekhnya, lihat kalimat ini. Man hafidha ala dhahri qalbi. Siapa yang hafal apa yang tadi saya bacakan, hafalan di dalam kepalanya, bukan di luar kepala. Hafal di luar kepala masih belum hafal. Kata syekhnya, hafal di dalam kepalanya. Tiba-tiba saat semuanya diam menyimpan tangannya begini, anak yang buta tadi mengangkat tangannya mengatakan, hafidtu ala dhahri qalbi. Saya sudah hafal. Syekhnya penasaran, kata syekhnya, bagaimana? Diambil anaknya ke depan, diminta baca, Masya Allah. Bacaannya bukan hanya hafal, makhrajnya, sifat hurufnya, tajwidnya, semua mirip dengan syekhnya. Kata syekhnya, minal an tadrusul hadis. Dari sejak sekarang, ananda mesti belajar hadis. Karena Quran itu dijamin kemudahannya, hadis yang tidak ada jaminan. Anak ini secara singkat, tinggal 1 menit, pulang ke rumahnya, diantar oleh asisten rumah tangga ibu tadi. Begitu nyampe di rumahnya, wajahnya gembira, mengatakan pada ibunya, Ummi, ibu, tadi saya dipuji oleh saya begini, ada kejadian begini, saya seperti ini. Kata anak ini, minal an uridul hadis. Ma, sekarang saya pengen belajar hadis. Kata ibunya, ya bunayya iktafi bil Quran. Anakku sayang, kamu punya keterbatasan, supaya kamu nggak capek sekarang Quran dulu, baru setelah itu hadis. Kata anaknya, lah, dia percaya pada gurunya, dia percaya pada keyakinannya. Dia katakan, ma, saya pengen belajar hadis. Dia tinggalkan ibunya sambil meraba jalan begini ke kamarnya. Perhatikan baik-baik. Begitu ibunya melihat, ingat kemudian dengan suaminya, ingat tentang rencana mereka, ingat tentang mereka punya rencana masuk surga bersama-sama. Teman-teman, ibunya langsung masuk ke dalam kamar, dia bentangkan sajadahnya di mihrabnya, dia salat 2 rakaat, dia bermohon kepada Allah. Saat sujud itulah dia tumpahkan segala keinginannya. Perhatikan kalimatnya. Rahasianya ada di Quran surah ke-17 ayat 110 sampai dengan 111, paling kanan sebelah atas. Ya Allah yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat tabni. Saya mau akhiri. Ketika tumpah air matanya dia katakan, ya Allah yang maha melihat, mohon kembalikan penglihatan anak saya. Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat tabni. Begitu mengatakan kalimat itu, capek ketiduran. Kemudian pada saat itulah anaknya sedang mengulang surat Qaf di kamarnya. Begitu ibunya mengatakan yal basir, anaknya sampai pada ayat ke-22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Ibunya menyebut yal basir, anaknya sampai di ayat wa basaruka al-yawma hadid. Dulu pandanganmu tertutup, sekarang kami akan buka, kamu akan melihat setelah ini dengan setajam-tajamnya. Ayat ini sebetulnya kemuliaan akhirat, tapi diturunkan mendapatkan kemuliaan dunia. Tiba-tiba setelah baca ayat ini,
Ibunya berdoa, bersamaan kalimatnya, tiba-tiba terbuka pandangannya. Anak ini bisa melihat kembali. Saking kagetnya dia lompat, dia kejar ibunya. Ummi laqad ra'ait. Ma, saya bisa lihat lagi. Ma, saya bisa lihat lagi. Ibunya kaget kemudian terbangun. Dia peluk anaknya, dia katakan, nah, mungkin kamu melihat bukan dengan hatimu. Kamu melihat bukan dengan matamu. Rubbama ra'aita biqalbik, laisa bi'ainik. Mungkin bukan matamu tapi hatimu. Kata anaknya, ma, saya melihat dengan mata saya. Ini mama pakai baju ini. Di sekitar kita ada benda-benda ini. Allahu Akbar. Ibunya kemudian yakin anak itu bisa melihat. Dipeluklah anaknya. Keduanya kemudian menangis. Dan ibunya sejak saat itu yakin bahwa anak ini punya kemuliaan besar di masa depan. Maka disekolahkanlah kemudian tempat-tempat terbaik. Belajar hadis terbaik. Diingat segalanya. Cepat luar biasa. Anak ini kemudian dikenal dengan luar biasa di masa depan. Nama anak ini adalah Muhammad. Bapaknya yang meninggal namanya Ismail. Kakeknya namanya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, di Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Kelak di kemudian hari, dia dikenal dengan nama daerahnya Bukhara, dengan Al-Bukhari. Itulah kisah Imam Al-Bukhari.